Om Swastiastu, ketemu lagi dalam video pembelajaran akuntansi, praktikum akuntansi perusahaan dagang. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas yaitu tentang jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Ingat anak-anak, jurnal pembelian ada kaitannya dengan jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, ada kaitannya dengan jurnal umum. Nah, di sini Ibu kasih contoh yaitu tentang soal. Nah, di sini anak-anak bisa lihat transaksi yang terjadi pada bulan Mei 2016 pada UD Ciko sebagai berikut. Kalian itu kerja di UD Ciko, yaitu sebagai penata buku. Lihat, tanggal 1 Mei dibeli barang dagangan pada PT Jaya sebesar 2 juta, nomor faktur 012. Syarat pembayaran 310N30. 3 ini artinya potongan, 10 ini adalah paling lambat membayar 10 hari sejak tanggal faktur akan mendapatkan potongan sebesar 3%. Jika kalian lebih dari 10 hari, yaitu di sini maksimal kalian akan harus membayar yaitu 30 hari sejak tanggal faktur. Nah, ini merupakan pembelian barang dagangan secara kredit, walaupun di dalam kalimat tidak ada tulisan dibeli secara kredit, melainkan sudah ditandai dengan adanya faktur dan syarat pembayaran. Berarti itu pembelian secara kredit. Kemudian, ingat anak-anak, jika membeli barang dagangan secara kredit, anak-anak akan catat ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, pertama anak-anak catat di sini, isi dulu kopnya UD Ciko Purchase Journal atau jurnal pembelian Mei 2016. Tanggal, isi tanggal di sini ada bulan Mei, tanggal 1 tadi, nomor fakturnya 012, kemudian kepada siapa UD Ciko membeli barang yaitu kepada PT Jaya. Tulis di sini PT Jaya. Syarat pembayarnya ada apa enggak? Kalau ada ditulis. Ini kebetulan ada tadi. Ini syarat pembayarannya. Yaitu N10 3/10 N30. Tulis sini. Kemudian berapa dia membeli barang? 2 juta. Ingat, kalau membeli barang dagangan secara kredit, berarti akun yang didebet adalah pembelian. Ini akun yang didebet adalah pembelian sebesar 2 juta rupiah. Kemudian, di kreditnya apa? Karena kita membeli barang dagangan secara kredit. Berarti yang dikredit itu adalah utang dagang. Ini ditulis sejajar, beda dengan jurnal umum. Di sini ada akun debit, kemudian ada akun kredit. Akun debit adalah pembelian, akun kredit adalah utang dagang. Karena kita membeli barang dagangan secara kredit. Nah, setelah anak-anak mencatat ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal, anak-anak akan mencatat ke dalam buku besar pembantu utang. Karena kita membeli barang dagangan secara kredit, berarti kita harus mencatat ke buku besar pembantu utang dagang. Anak-anak bisa lihat, berarti masing-masing akan memiliki buku besar pembantu utang. Misalnya kalau membeli, UD Ciko lagi membeli kepada PT lain, di sini harus ada nama yang lain juga, tidak boleh digabung. Ini kebetulan satu contohnya, yaitu PT Jaya. Tulis di sini PT Jaya, seharusnya di sini berisi alamat. Kemudian si tanggal sama buku besar pembantu utang dagang dan piutang sama bentuknya dengan buku besar pembantu umum. Ada tanggal, tulis bulan Mei, tanggal 1, saldo awal, tidak ada saldo awal di sini, kosongkan, tetap isi saldo awal. Tanggal 1 tadi membeli barang dagangan secara kredit. Di sini keterangannya faktur 012 dicentang. Ingat, yang kalian catat ke buku besar pembantu utang dagang itu adalah utangnya, bukan pembeliannya. Lihat utangnya tadi, di pembelian itu adalah di sebelah kredit. Tulis di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pindahkan ke kredit. Kenapa di kredit kita pindahkan saldonya? Karena saldo norma utang dagang itu adalah di sebelah kredit. Dah, lanjut.
Ini dicentang, kemudian kita lagi ke jurnal pembelian. Kemudian di jurnal pembelian, repnya baru kita isi tanda centang. Karena artinya di sini kita sudah mencatat ke buku besar pembantu utang dagangnya PT Jaya. Nah, itu transaksi nomor 1, itu prosesnya. Pertama, catat dulu ke jurnal pembelian. Kedua, catat ke buku besar pembantu utang dagang PT Jaya. Nah, transaksi yang kedua, nah itu kan anak bisa lihat di sini. Tanggal 3 Mei dibeli peralatan kantor seharga 3 juta secara tunai. Ini ingat, yang dibeli bukan barang dagangan, yang dibeli peralatan kantor. Berarti secara tunai. Jika dibeli peralatan kantor secara tunai, kalian catat di jurnal pengeluaran kas. Karena kita mengeluarkan uang. Catat di sini. Tanggal 3, isi tanggal bulan Mei, tanggal 3. Kemudian akun yang di debit itu apa? Kalian masukkan ke kolom serba-serbi. Akun yang di debit itu adalah peralatan kantor. Karena kita membeli peralatan kantor. Ini akun debit. Isi akun yang peralatan kantor. Kemudian isi 3 juta. Itu yang di debit. Kemudian kreditnya apa anak-anak? Kas. Karena kita membeli secara tunai. Berarti akun yang di debit menggunakan jurnal umum peralatan kantor. Kreditnya adalah kas. Ini sejajar kalian nulis. Tidak seperti jurnal umum. Repnya ini jangan dulu diisi, karena kita belum memposting ke buku besar umum. Kalau sudah memposting ke buku besar umum, baru diisi nomor referensi atau nomor akun. Nah, lanjut sekarang. Tanggal 5, anak-anak bisa lihat tanggal 5 dikembalikan barang yang dibeli karena rusak tidak sesuai dengan pesanan. Atas pembelian tanggal 1 Mei 2016 seharga Rp200.000. Tanggal 1 Mei kita membeli barang pada PT Jaya sebesar Rp2 juta. Kemudian tanggal 5 Mei dikembalikan. Yaitu setelah dicek dikembalikan ternyata ada barangnya rusak, yaitu setelah dinilai seharga Rp200.000. Jika ada pengembalian barang, maka harus dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, kita cari jurnal umum. Lihat sekarang jurnal umumnya. Isi KOP, UD Ciko. Kemudian jurnal atau jurnal umum Mei 2016. Tanggal isi sama, Mei. Tanggal 5, debitnya apa kalau kita mengembalikan barang? Debitnya utang dagang. Kreditnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga. PH itu singkatan dari pengurangan harga. Ingat, jika barang yang kita beli, kemudian kita kembalikan, yang di debit adalah utang dagang, yang di kredit adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Tadi totalnya itu adalah Rp200.000. Debit Rp200.000, kredit Rp200.000. Keterangannya pengembalian barang dagangan. Bisa diisi di sini kembalian barang dagangan pada PT Jaya. Dah. Lanjut. Setelah kita mencatat ke dalam jurnal umum, di sini tidak ada nomor bukti, jangan isi. Setelah kita mencatat ke dalam umum, kita catat ke dalam buku besar pembantu utangnya PT Jaya. Lihat. Ini tanggal 5, retur. Retur pembelian tanggal 5, retur pembelian Rp200.000 di debit. Ingat, tadi yang kita masukkan sini adalah utang dagang. Di debit tadi di jurnal umum tulis di debit. Kemudian ingat, kredit dan debit kurangi. Karena kreditnya lebih besar, angka kredit lebih besar, maka saldonya kita taruh di sebelah kredit. Ingat, 2 juta dikurangi 200.000, maka menjadilah 1.800.000. Saldonya utang menjadi 1.800.000 pada tanggal 5 Mei karena ada pengembalian barang. Jadi UD Ciko punya utang kepada PT Jaya adalah sebesar Rp1.800.000. Lanjut sekarang. Dikeluarkan cek
nomor 125 untuk pelunasan pembelian tanggal 1 Mei 2016. Lihat, tanggal 1 Mei kita membeli 2 juta. Kemudian tanggal 5 dikembalikan. Ya, dikembalikan. Ingat, bukan lagi kita mempunyai utang 2 juta, melainkan tadi sudah dikembalikan 200.000. Berarti utang kita pada PT Jaya itu adalah 1.800.000. Nah, ingat, jika kita mengeluarkan uang, maka kita akan catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nih, catat, isi. Tanggal 7, isi cek nomor, syarat pembayaran. Kemudian akun yang didebet apa? Kita melunasi utang. Akun yang didebet itu adalah utang dagang. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya itu adalah kas. Tapi karena kita membeli tanggal 1, kemudian kita membayar tanggal 7, yaitu lihat syarat pembayarnya tadi, yaitu N per 10, 3/10, N30, berarti kita dapat potongan 3%. Ingat, tanggal 1 kita beli, tanggal 7 kita lunasi, berarti kurang dari 10 hari. Kita mendapatkan potongan 3%. Jadi, tinggal kalikan aja ini. 1.800.000 di sini 1.800.000 dikali 3%. Ya, 3% di mana cari? Lihat N per 10 dicari 3%, dapatlah potongan Rp54.000. Ini 1.800.000 dikali 3% dapat potongan Rp54.000. Taruh di kolom potongan sebesar Rp54.000. Kemudian 1.800.000 dikurangi 54.000, dapatlah kasnya Rp1.746.000. Nah, kemudian cari sekarang buku besar pembantunya Jaya. Yaitu tanggal 7, isi tanggal 7 di sini, yaitu pelunasan utang PT Jaya. Di sini isi dari JPNK, dari JPK, yaitu utangnya ingat di debit sebesar di sini tulis yaitu Rp1.800.000. Jadi Rp1.800.000 debit dan kreditnya, debitnya Rp1.800.000, kreditnya Rp1.800.000. Jadi utang UD Ciko pada PT Jaya pada tanggal 7 menjadi 0. Nah, itulah anak-anak, yaitu tentang materi pembelajaran akuntansi praktikum akuntansi perusahaan dagang dengan pencatatan metode fisik, yaitu jurnal pembelian, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Ingat anak-anak, jurnal pembelian berkaitan dengan jurnal pengeluaran kas dan jurnal umum dan buku besar pembantu utang. Ingat, jika kita membeli barang dagangan secara kredit, kita akan berhubungan dengan buku besar pembantu utang. Jika kita retur, kita akan juga berhubungan dengan buku besar pembantu utang. Ingat, jika pembelian secara kredit barang dagangan. Jika kita membeli barang dagangan secara tunai, tidak berkaitan dengan buku besar pembantu utang. Nah, demikian pembelajaran Ibu, yaitu tentang jurnal pembelian, pengeluaran kas, jurnal umum, dan buku besar pembantu utang. Moga video ini bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat walaupun kita belajar daring. Om Santi 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 Om.